Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Widya Kartika. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Semarang. Lembaga tempat saya bekerja yaitu TKIT Bina Insani Semarang. Dalam hubungan guru dengan rekan sejawat, seorang coach juga dapat membantu seorang kuci untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, sehingga coach mampu mengolah informasi yang diperoleh dari kuci menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga berlangsung sebuah dialog yang reflektif dan efektif. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan bahwa guru adalah sebagai petani dan murid sebagai tanaman yang masing-masing membutuhkan perlakuan yang berbeda. Artinya guru harus melejitkan kekuatan anak sesuai kodratnya dengan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi di mana pembelajaran tersebut mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional serta menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya sangat merasakan pengalaman yang luar biasa ketika belajar di pendidikan guru penggerak ini. Banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan dan membuka pikiran serta hati saya sebagai pendidik. Menjadi salah satu penyemangat untuk selalu memperbaiki diri dengan menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat. Pada titik ini, saya selalu berusaha menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar anak yang bermacam-macam dan memasukkan kompetensi sosial emosional di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Untuk anak usia dini, menurut saya pada tahapan awal sangat penting bagi mereka mengenali emosi yang mereka rasakan, terutama pada pagi hari. Agar guru bisa memberikan motivasi yang baik bagaimana mereka mampu mengelola emosi yang dibawa dari rumah ke sekolah. Saya sudah mulai latihan praktik coaching dengan rekan sejawat untuk menggali permasalahan yang mereka hadapi. Dengan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya menggali ide-ide, rencana penyelesaian dan target waktu, serta komitmen dari kuci. Insya Allah kedepannya saya lebih bersemangat lagi mencari referensi tentang permainan-permainan edukatif yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi sosial emosional anak usia dini. Tentunya alat permainan edukatif ini yang menarik dan menyenangkan untuk anak-anak. Saya juga merencanakan praktik baik kepada rekan sejawat lainnya agar saya mampu mengembangkan kompetensi diri saya sebagai pendidik dan rekan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Harapannya kematangan moral, emosi, dan spiritual saya semakin berkembang ke arah positif untuk berperilaku sesuai kode etik. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Muncul pertanyaan saya setelah mempelajari coaching untuk supervisi akademik, yaitu apabila dalam praktik coaching, kuci bersifat introvert atau terlalu banyak diam. Apa yang harus coach katakan supaya memancing kuci tidak menjawab pertanyaan coach hanya dengan sepatah atau dua patah kata saja. Tentunya sebagai coach di sini perlu meningkatkan kompetensi inti, yaitu pertanyaan berbobot. Sebab dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, seorang coach diharapkan mampu mengeksplorasi pemikiran kuci dan mengelolanya dengan kreatif sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali ide-ide kuci dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga secara otomatis kuci akan aktif berbicara dan tidak introvert lagi. Tantangan ketika melakukan praktek coaching dengan anak usia dini adalah ketika memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana memancing anak untuk berbicara sedangkan aspek kemampuan bahasa mereka itu masih berkembang, masih memerlukan stimulus yang banyak. Namun menurut saya justru ini merupakan salah satu stimulus yang baik
untuk mengembangkan kemampuan bahasa ekspresif anak. Anak di sini dipancing untuk menjawab pertanyaan, menceritakan pengalamannya dengan bahasanya yang sederhana. Selanjutnya, membuat keterhubungan. Sebelumnya, yang saya tahu tentang supervisi akademik adalah kegiatan kepala sekolah yang melakukan observasi pada pembelajaran yang dilaksanakan guru untuk dinilai, dimonitor, serta dievaluasi. Kemudian dituntun agar sesuai harapan. Setelah mengenal paradigma berpikir coaching, menjadi terbuka pikiran saya dan mendapatkan ilmu baru bahwa pendekatan coaching dalam konteks pendidikan adalah bentuk kemitraan antara coach dan coachee dalam semangat yang memberdayakan, bukan untuk mengevaluasi. Saya berharap kedepannya semakin banyak praktik baik yang saya lakukan dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, yang di dalamnya ada muatan kompetensi sosial emosional yang cocok untuk anak usia dini dengan menghadirkan alat permainan edukatif yang bervariasi sehingga anak senang ketika belajar. Saya juga berencana meningkatkan frekuensi praktik coaching sehingga mampu meningkatkan kompetensi saya sebagai coach, coachee, dan observer. Filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi dasar guru dalam menuntun murid dengan kekuatan kodrat yang dimilikinya agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Melalui motivasi intrinsik, saya ingin mengembangkan komunitas praktik baik di lingkungan sekolah bersama rekan sejawat sehingga bisa menggerakkan lingkungan terdekat, yaitu belajar bersama menjadi pendidik yang lebih baik. Saya teringat kutipan dari Albert Einstein sebagai berikut. Aku tidak pernah mengajar murid-muridku. Aku hanya berusaha menyediakan kondisi di mana mereka belajar. Dari kutipan ini bisa saya kaitkan dengan materi pendidikan guru penggerak yang selama ini saya pelajari adalah guru mampu memfasilitasi belajar anak dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta mempertimbangkan kebutuhan belajar mereka yang bermacam-macam, sehingga mereka mampu melejitkan potensi yang dimilikinya. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator saya yaitu Bapak Samtor Darmos dan pengajar praktik saya Ibu Wahyudeni Aryani yang selalu membimbing dan mengarahkan saya ketika saya salah sehingga saya mempunyai kesempatan belajar untuk memperbaiki diri. Hanya doa yang terbaik selalu saya panjatkan untuk guru-guru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.